Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Letkol Laut Khusus Dr. Eko Krisdiono STMT selaku dosen pengetahuan bahan teknik, kepada yang kami hormati para senior dan rekan-rekan Prodi Teknik Manajemen Industri Angkatan 41. Mohon izin, syukur alhamdulillah siang ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kuliah pada siang hari ini. Kami dari tim karet terdiri Kapten Laut Pelaut Haji Mulyono, Kapten Laut Pelaut William Alexandra, dan kami sendiri Kapten Laut Pelaut Dani Setio. Siang ini tim kami akan memaparkan tentang bahan karet. Mohon izin untuk paparan siang ini kami bagi dua sesi, yaitu pertama penyampaian materi, yang kedua sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, untuk Pelaut Haji Mulyono, untuk waktu kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang, Jin. Atas waktunya diberikan kepada kami. Untuk kami izin memaparkan dari kelompok 2, izin memaparkan pengolahan karet mentah. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Eko selaku dosen untuk pengolahan karet. Tapi atas waktu yang diberikan. Di sini kami akan memaparkan pengolahan karet mentah. Siap. Makasih, Mentor. Siap. Untuk kelompok kami, yaitu dari yang pertama Kapten Agung Suhendra, kemudian kami sendiri, kemudian yang ketiga Kapten Dani Setio, kemudian yang terakhir Kapten William. Untuk ruang lingkup, nanti yang dibahas dalam metode ini yaitu pengertian karet sendiri, kemudian sumber bahan baku, kemudian proses pengolahan karet mentah, dan proses produk hasil olahan karet. Untuk pengertian karet sendiri yaitu karet adalah polimer hidrokarbon yang terbentuk dari emulsi kesusuan yang dikenal sebagai latex. Beberapa jenis tumbuhan pohon karet, tetapi dapat juga diproduksi secara gratis. Untuk sumber bahan baku. Untuk sumber bahan baku sendiri, yaitu sumber bahan utama barang dagang dari latex yang digunakan untuk menciptakan karet, yaitu dari pohon karet Hevea brasiliensis. Jadi pohon sedang. Kemudian di mana latex ini didapat dengan cara menyayat kulit pohon, sehingga pohon akan memberikan respons yang menghasilkan. Kemudian untuk penyayatan karet sendiri, ini dapat dilihat dari gambarnya. Biasanya orang-orang mohon izin, suaranya masih belum muncul. Kami ulangi dulu, jadi coba. Jin, apakah ada kelihatan, Jin? Belum. Negatif. Dan apa ini? Fan, piye carane iku? Belum nampak, Jin? Belum kelihatan. Sudah kami share. Sudah.
untuk kami akan memaparkan pengolahan pengolahan karet mentah. Untuk kami menjadi 4 orang, terdiri dari 4 orang, yaitu kelompok 2. Yang pertama Kapten Agung Suhendra, kemudian kami sendiri. Yang ketiga Kapten Dani Setio, yang keempat Kapten William. Kemudian untuk ruang lingkup yang kami bahas itu nanti yang pertama adalah pengertian karet sendiri, kemudian sumber bahan baku dari karet, produk hasil olahan karet. Nah, untuk karet sendiri yaitu polimer hidrokarbon yang yang diperoleh dari jadi untuk menghasilkan karet sendiri prosesnya dilakukan dengan penyayatan yang nanti akan kita sampaikan dengan ada contoh gambarnya. Kemudian ini untuk gambar penyayatan pohon karet sendiri biasanya dilakukan tidak hanya 1 orang, dan untuk menghasilkan karet yang lebih banyak biasanya di sini ada perkebunan karet. Perkebunan karet itu mungkin beratus bahkan beribu hektar untuk menghasilkan karet yang jumlahnya sangat banyak. Dan ini untuk menyayat dilakukan secara kontinu sehingga getahnya menghasilkan getah secara terus-menerus. Kemudian untuk penerimaan lateks kebun tahap awal dalam pengolahan lateks karet sendiri, penerimaan lateks kebun dari karet yang telah disadap atau dikumpulkan menjadi satu, kemudian lateks dalam mangkok sadap dikumpulkan dalam suatu tempat, kemudian disaring untuk dipisahkan kotoran. Nah, di sini setelah karet yang disasar dari pohon itu biasanya seperti mangkok, ditaruh di mangkok, kemudian dikeluarkan dari mangkoknya, dikumpulkan menjadi satu dalam satu wadah untuk diangkut ke pabrik karet. Untuk pengenceran, untuk pengenceran sendiri tujuan dilakukan pengenceran adalah untuk memudahkan penyaringan kotoran serta penyeragaman kadar karet kering sehingga cara pengolahan dan mutunya dapat dijaga dengan menambahkan pH air antara 5,8 sampai 80. Jadi di sini untuk melakukan pengenceran karet yang sudah awalnya gumpalan-gumpalan tadi dilakukan tempat. Di sini dilihatkan untuk tempatnya, contoh tempatnya seperti ini. Ini kemudian untuk agar mutunya bagus menggunakan pH antara 5,8 sampai 80. Nah, di situ selain untuk dicairkan juga untuk memisahkan kotoran-kotoran untuk agar tidak tercampur dengan karet yang sudah jadi karet yang lebih bagus nantinya. Kemudian untuk pembekuan karet, koagulasi dengan penambahan zat koagulan yang bersifat asam. Pada umumnya digunakan asam format atau asam asetat dengan konsentrasi 1-2% ke dalam lateks dengan dosis 4 ml per gram karet kering. Pengadukan dilakukan dengan maju mundur secara perlahan untuk menghindari terbentuknya gelembung dengan yang sudah diencerkan, kemudian dibukukan dalam kotak bak. Nanti untuk metode pembekuannya biasanya memang dimaju mundurkan supaya dia stabil pergerakannya. Kalau diputar atau mungkin di kanan kiri ke depan belakang, nanti mungkin yang disampaikan di sini akan timbul banyak gelembung yang sifatnya akan membentuk tekstur yang kurang bagus di karet tersebut sendiri juga. Kemudian untuk penggilingan sendiri dilakukan setelah proses pembekuan selesai. Hasil pembekuan atau koagulum digiling untuk mengeluarkan kandungan air
untuk mengeluarkan sebagian serum, membilas dan membentuk lembaran tipis dan memberi garis batikan pada lembaran koagulun yang telah digiling kemudian ditiriskan di ruang terbuka dan tergiling dari sinar matahari selama 1-2 hari. Kemudian setelah tadi proses pencairan kemudian pembekuan, nah di sini dilaksanakan proses penggilingan. Di sini penggilingan sendiri tujuannya yaitu tadi sudah sampaikan untuk mengeluarkan kandungan air di dalamnya. Jadi kandungan yang ada dari air yang sudah ikut masuk di dalam sela-selanya karet tadi, besi ketemu besi, dia masuk ke tengahnya. Jadi seperti kayak dipres itu, masuk kemudian keluar untuk airnya keluar, kemudian kandungan serum juga keluar dan bisa untuk pembilasan. Kemudian untuk pengapasan. Nah, setelah dilaksanakan penggilingan sudah lembaran tipis-tipis, kemudian ini dilaksanakan pengasapan. Pengasapan sendiri bertujuan untuk pres tadi yang sudah digiling lagi tadi, yang membentuk lembaran-lembaran itu diasap. Kemudian memberikan warna khas coklat kepada karet sendiri, kemudian menghambat pertumbuhan jamur kepada permukaan. Jadi tujuannya diasapin itu ya biar tidak tumbuh jamur juga. Kemudian asap yang dihasilkan dapat menghambat pertumbuhan jamur pada permukaan lembaran karet. Kemudian setelah pengasapan sudah kering, sudah dinyatakan ini akan disortir melalui alat juga ada, tapi tapi tetap membutuhkan tenaga manusia juga di situ dalam proses pemilahan atau sortir nanti dipilah-pilah. Nah, proses sortasi dilakukan secara virtual berdasarkan warna, kotoran, gelembung udara, jamur, dan kehalusan gilingan yang mengacu pada secara umum. Situasi diklasifikasikan dalam mutu RSS 1, RSS 2, RSS 3, RSS 4, RSS 5, dan cutting. Nah, di situ nanti diklasifikasikan berdasarkan hasil-hasil yang telah ada tadi untuk dilihat mana yang bagus. Jadi RSS 1, kemudian RSS 2, RSS 3, dan selanjutnya. Nah, kemudian untuk bahan baku sendiri, bahan baku karet bisa dilihat ini sudah melaksanakan proses pengasapan sendiri sehingga warnanya berubah menjadi kecoklat-coklatan. Nah, contoh barang hasil olahan karet. Contoh barang olahan karet di sini ada ban motor, ban mobil, ban sepeda, ban gerobak, atau ban mungkin yang ini pipa ada beberapa pipa yang menggunakan karet. Pipa kalau mungkin pipa termasuk pipa pralon juga sebagian ada yang menggunakan karet. Kemudian ini di sini karet gelang. Termasuk di sini untuk untuk pelindung kabel yang biasanya ada di luar kabel. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Waktu dan sempat kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih kepada pemapar yang cukup menarik. Untuk sesi selanjutnya, mohon izin. Untuk sesi tanya jawab, mungkin jika ada pertanyaan dari peserta, Silakan yang mau bertanya. Kalau belum ada, saya nanya dulu berarti.
Ya, Mjin. Yang pertama tadi ada kata-kata kesusuan tadi loh si slide bawah. Pertama apa kedua itu? Artinya apa itu? Kan aneh kan saya pernah dengar. Terus kemudian ada tadi RSS itu singkatan atau simbol atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan saya. Siap, Mjin. Untuk pertanyaan tadi kami catat. Pertanyaan pertama ada kata kesusuan. Mohon dijelaskan dari pemapar, mungkin salah ketik atau bagaimana. Untuk yang kedua, arti RSS itu singkatan atau apa? Terima kasih. Pemapar, kami Kapten Febri izin bertanya. Ya. Silakan kepada Kapten Febri. Kami izin bertanya untuk masalah pengolahan karet ini. Sempat kami baca ada minyak karet, ada istilah minyak karet. Untuk minyak karet ini apakah merupakan produk turunan dari karet atau memang langsung karet itu sendiri kan untuk minyak karet? Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Randu, pertanyaan dari Kapten Febri yang kami terima, untuk minyak karet itu termasuk produk turunan atau diambil langsung dari pohon? Begitu? Betul sekali. Randu. Dua peserta dulu. Untuk selanjutnya akan dicari jawabannya. Mohon untuk tim yang lain, mungkin jika sudah menemukan bisa membantu untuk pemapar. Terima kasih. Mjin membantu pemapar jawab dari kelompok karet. Untuk Kapten William, dipersilakan. Mjin untuk kami izin menjawab pertanyaan dari Reko mengenai apa itu RSS. Ya, di situ RSS itu adalah singkatan dari bahasa Rib Smoke Sheet dalam bahasa Inggris. Rib Smoke Sheet, di mana itu berupa standarisasi internasional kualitas lembaran karet. Jadi yang tertinggi berada di RSS 1 sampai RSS berbentuk lembaran karet, jadi yang seperti dipaparkan oleh Saudara Haji, berbentuk seperti lembaran, di mana grade tertinggi untuk kualitas sortirannya berada di RSS 1. Kemudian semakin besar nomor berarti kualitas lembar karetnya semakin menurun karena ada campuran lain-lainnya dan sebagainya. Demikian jawaban dari kami. Randu, terima kasih atas jawaban dari Kapten William. Menaran, Cukup puas untuk yang RSS, yang kata-kata tadi yang kesusuan itu salah ketik atau maksudnya apa itu? Yang slide pertama atau kedua tadi kayak ada kata itu. Jin. Slide keempat ini. Terus Ketiga. nah itu kesusuan. Emulsi kesusuan. Kalau di sini sendiri dijelaskan mungkin emulsi kesusuan itu yang dikenal sebagai latek itu mungkin. Jadi ini namanya emulsi kesusuan ya. Siap. Mungkin kalau ini emulsi kepahaan nanti bisa juga ini. Siap. Ya wes, lanjut. Pertanyaan Ini berikutnya. kami belum coba ini mungkin coba kami cari lebih dalam, kalau nanti ada yang menemukan kami sampaikan lebih lanjut mungkin. Kayak di Mungkin. Jawa itu kan ada ojo ke susu gitu kan. Siap. Mungkin seperti itu mungkin. Ya mungkin Siap, ada Jin. rekan-rekan mungkin yang bisa Mohon izin, menambahkan Kapten atau Dani izin membantu, izin menjawab. Untuk emulsi kesusuan sendiri dikenal sebagai latek. Itu latek kan bahan setelah kita ambil dari pohon itu, Jin. Jadi warnanya putih kental,
seperti susu, makanya disebut emulsi kesusuan, Jin. Demikian, Jin. Untuk penamaannya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Siap, Jin. Kapten Gilar izin bertanya, Jin. Bila diizinkan, Jin. Ya, silakan Jun. Siap, Jin. Kapten Gil juga silakan. Siap, Jin. Jin, Bapak dosen, kami izin menanyakan terkait pengolahan bahan adalah bagaimana pengolahan karet dari awal pengambilan dari pohon sampai dengan menjadi lembaran-lembaran. Kaitannya dengan itu bagaimana bila kita menggabungkan pengolahan karet yang didaur ulang seperti dari contoh ban mobil dan lain-lain gitu, dari seperti peralatan pengaman untuk bila mana itu digabungkan dengan karet yang asli dari pohon, apakah berpengaruh pada kualitas karet tersebut, Jin? Demikian, Jin. Kami Jin menjawab, Jin. Ya, Nanti silakan Kapten Haji. Bagaimana karet daur ulang digabungkan dengan karet yang murni, yang jelas pasti berbeda. Sama halnya mungkin yang terjadi dibuat digunakan untuk cetakan plastik, bentuk plastik atau yang digunakan untuk wadah sehari-hari beda dengan plastik yang baru dibuat, karena kalau plastik pun itu sebenarnya kan bukan bahan dari alami. Produk itu aja sudah beda, karena ketika plastik yang dari awal itu nanti akan dilaksanakan peleburan lagi, diulang lagi, itu pun hasilnya tidak akan sama karena sudah tercampur dengan bahan yang sudah jadi. Jangan kalau yang biji plastik yang kecil-kecil itu kandungannya beda dengan yang plastik yang sudah daur ulang. Apalagi yang karet yang notabene karet yang alami, yang langsung dari alam, yang masih belum ada campuran dari mungkin beberapa bahan atau istilahnya kalau ini untuk mencampur karet sendiri agar bisa menjadi sebuah ban misalkan, itu pasti tidak hanya karet murni karena ada campuran beberapa. Contohnya misalkan di situ ban di dalamnya ada kawat-kawatnya, karena untuk melindungi ban di dalamnya biasanya ada kawat-kawatnya. Nah di situ sudah, apabila kawat yang sudah tercampur dalam ban, otomatis kawat yang di ban sendiri atau mungkin kawat sendiri atau mungkin karet-karet yang lain. Jadi untuk yang kami simpulkan bahwasanya apabila di daur ulang untuk karet alami dengan karet daur ulangan itu beda. Yang jelas mungkin kalau karet yang murni itu bisa jadi langsung ban langsung, tapi begitu untuk daur ulang mungkin bisa dijadikan satu tapi dengan daur ulang yang lain gitu.
diketahui untuk salah satu produk dari bahan karet ada kita temui yaitu minyak karet. Yang ingin kami tanyakan yang pertama adalah bagaimana apa sajakah kegunaan dari minyak karet tersebut atau kegunaan dari minyak karet tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk jenis minyak karet tersebut itu apakah langsung diambil dari pohon karet sendiri atau merupakan produk turunan dari biji karet. Demikian, terima kasih. Hernando. Untuk pertanyaan Kapten Febri mungkin kami akan bantu menjawab, kami dari tim karet. Untuk minyak karet sendiri itu sebenarnya bisa disebut bahan turunan karena dia bahan yang dihasilkan dari ekstrak dari biji pohon karet. Jadi setelah dari biji pohon karet diekstrak sebelum menjadi latek itu bisa menjadi minyak karet atau dalam bentuk minyak karet. Nah, untuk kegunaan minyak karet sendiri bisa digunakan sebagai di kebanyakan tempat bisa digunakan sebagai pakan ternak. Untuk informasi yang kami dapat demikian. Mohon arahan Kapten Febri. Untuk mau bisa dijelaskan lebih spesifik lagi untuk penggunaan pakan ternak, apakah semua jenis ternak, unggas ataupun jenis mamalia juga bisa mengkonsumsi minyak karet tersebut? Atau hanya untuk seperti nutrisi atau vitamin seperti itu? Karena yang sebagai contoh untuk sapi itu ada seperti tetes tebu namanya. Itu hanya untuk tambahan saja, bukan untuk makanan utamanya seperti itu, hanya untuk seperti suplemen. Dengan untuk minyak karet tersebut seperti disampaikan Kapten Dani, bagaimana cara pengaplikasiannya untuk sebagai makanan hewan ternak? Terima kasih. Randu, untuk pertanyaan lanjutannya bisa kami terima. Mohon waktu. Izin pemapar, sambil menunggu pertanyaan kami yang tadi, kami izin bertanya satu lagi. Yang pernah saya baca ada dua jenis karet, yaitu karet alam dan karet sintetis. Mohon dapatnya pemapar untuk menjelaskan perbedaan dari dua jenis karet tersebut, kemudian sumber bahan sumber daya yang digunakan untuk karet alam dan karet sintetis terbuat dari apa, bagaimana? Demikian, terima kasih. Mungkin kami izin menjawab pertanyaan dari saudara Febri yang mengenai karet alam dan karet sintetis. Mungkin Bapak dosen, kami Kapten William izin menjawab dari pertanyaan Kapten Febri. Untuk perbedaan mendasar dari karet alam serta karet sintetis adalah bahan baku yang membuat kedua karet tersebut. Apabila karet alam berasal dari getah pohon karet yang telah diolah dari paparan tadi, sedangkan karet sintetis dia merupakan olahan dari minyak bumi. Jadi karet sintetis itu bukan dari getah pohon karet, kalau karet alam berasal dari getah pohon karet. Demikian untuk jawaban yang pertanyaan terakhir dari Kapten Febri. Terima kasih. Ya, terima kasih Kapten William. Gimana moderator? Siap, Jun. Untuk pertanyaan lanjutan dari Kapten Febri tadi sudah dijawab dari Kapten William. Ya. Benar untuk Kapten Febri? Siap, sudah, terima kasih. Izin kami menjawab juga pertanyaan Kapten Febri lagi, izin. Bos, Yang Kapten mengenai Febri ya. biji
mengenai Penasaran ya? tadi yang pakan ternak dari minyak karet. Sebenarnya tadi maksud saudara Dani adalah sisa produksi dari biji karet itu sendiri. Jadi setelah biji karet itu diolah untuk minyaknya, kemudian itu menghasilkan ampas. Ampasnya itu yang dipergunakan untuk pakan ternak karena menurut penelitian, beberapa penelitian mengandung gizi yang cukup untuk digunakan sebagai pakan ternak. Selain dari sisi ekonomis yang murah, juga memiliki kandungan gizi yang cukup untuk pakan ternak. Demikian. Terima kasih. Ya, itu untuk Gimana, ampasnya Kapten berarti. Berarti itu hanya ampasnya, Jen. Berarti untuk minyaknya ini kegunaannya untuk apa, Jen? Minyak karet ini. Untuk minyak karetnya sendiri bisa dijadikan bahan baku berupa sabun mandi, kemudian cat bangunan, demikian. Jadi minyaknya itu adalah bahan tambahan untuk produk-produk seperti sabun, kemudian cat. Yang salah satu yang kami ketahui adalah 2 contoh itu. Kemudian untuk pakan ternak itu berasal dari sisa olahan dari ampas biji karetnya itu sendiri. Terima kasih. Aduh, terima kasih Pak Maba atas jawabannya. Baik. Apakah masih ada pertanyaan lagi mungkin dari peserta? Bila tidak ada, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk paparan bahan karet dari tim kami selesai. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, atas antusiasme, terutama dari Kapten Febri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan paparan dari tim tembaga. Kami dari tim karet, kami ucapkan terima kasih kepada dosen dan para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Mohon izin Bapak dosen. Silakan. Siap, izin. Izin perkenalkan Kapten Laut Supply Brian Winata sebagai moderator pemaparan tim tembaga. Mohon izin, paparan akan disampaikan oleh Kapten Laut Elektronika Elvan. Untuk kegiatan akan kami bagi nanti. Yang pertama paparan dari pemapar, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Selanjutnya waktu dan tempat langsung kami persilahkan kepada Kapten Elvan untuk memberikan paparan mengenai tembaga. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kapten Elvan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator Kapten Laut Supply Brian Winata. Mohon izin kami Kapten Elvan izin memaparkan mengenai tembaga. Sebelumnya apakah sudah bisa dilihat untuk paparan yang kami share? Sudah. Baik, terima kasih Kapten Elvan sudah terlihat di monitor. Baik, terima kasih. Mohon izin dari grup tembaga kami akan memaparkan sifat kimia, sifat fisika, kemudian proses pembuatan dan aplikasi dalam kehidupan. Di sini kami ada 4 personel untuk grup tembaga, yaitu yang pertama adalah Kapten Laut Supply Ferdinand Tarore, Kapten Laut Supply Dwi Santoso, Kapten Laut Supply Brian Winata Desa Putra, dan kami sendiri Kapten Laut Elektronika Elvan Muditya Wardana. Pengertian tembaga. Tembaga atau koper adalah salah satu unsur logam berbentuk kristal dengan warna kemerahan dengan nama kimia koprum, dilambangkan dengan Cu. Tembaga merupakan logam transisi golongan 1B yang memiliki nomor atom 29 dan berat atom 63,55 gram per mol. Tembaga di alam banyak ditemukan dalam bentuk persenyawaan atau sebagai senyawa padat dalam bentuk mineral. Sejarah tembaga. Dalam sejarahnya,
Penggunaan tembaga oleh manusia tercatat kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Teknologi peleburan tembaga dapat berkembang dengan baik. Di samping berkembang di Anatolia pada 5000 sebelum Masehi, Anatolia itu kalau di peta lama di sekitaran Turki, Azerbaijan, Armenia dan sekitarnya. Kemudian tembaga juga dikembangkan di Cina pada 2800 sebelum Masehi, Amerika Tengah 600 Masehi dan Afrika Barat sekitar 900 Masehi. Struktur atom pada tembaga. Seperti kita lihat di gambar yang paling kiri ada lingkaran warna pink. Struktur atomnya dimulai dari lingkaran yang kedua atau setelah warna pink nomor 2 ini. Itu ada jumlah aras tenaganya ada 4. Aras tenaga apa itu aras tenaga? Aras tenaga adalah tingkat energi. Ada 4 buah di sini atau ada 4 aras tenaga. Aras tenaga pertama ada 2. Kita lihat dari titiknya ada 2. Kemudian aras tenaga kedua ada 8. Ketiga 18 dan keempat ada 1. Kenapa bisa seperti itu? Ya memang sudah dirumuskan tembaga seperti itu dari yang menemukan tembaga dulu. Kemudian gambar kedua, tembaga pada unsur nomor 29, koper dengan berat 63,546 atau jika dibulatkan 63,55 gram per mol. Data teknis tembaga. Tembaga dilambangkan dengan CU, nomor atom 29, massa atom 63,546 AMU atau gram per mol, titik lebur pada 1083 derajat Celcius, titik didih pada 2567 derajat Celcius, jumlah proton atau elektronnya ada 29, neutron 35, tembaga digolongkan dalam transisi metal. Struktur hablur atau bentuk kristalnya seperti kubus. Jadi berbentuk seperti kubus dengan warna merah keoranyean atau merah bisa disebutkan juga oranye. Lanjut. Sifat fisika pada tembaga memiliki warna kuning kemerahan. Sangat mudah dibentuk atau lunak sehingga mudah dibentuk menjadi pipa, lembaran tipis, kawat dan lain-lain. Tapi bukan berarti kita manusia bisa seenaknya membentuk, maksudnya jika dibandingkan dengan logam yang lain, tembaga lebih relatif mudah dibentuk daripada logam yang lain. Ketiga, bersifat sebagai konduktor panas dan listrik yang bagus untuk aliran elektron. Keempat, bersifat keras bila tidak murni, maksudnya jika tidak tembaga murni atau ada campuran lain, keras. Kemudian terakhir, memiliki titik leleh pada 1084,62 derajat Celcius dan akan mendidih di 2562 derajat Celcius. Sifat kimia pada tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan korosi. Sebenarnya sifatnya seperti itu, tapi jika campurannya berbeda mungkin akan bisa korosi. Kedua, pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau dari tembaga karbonat basa. Mungkin dari rekan-rekan sering lihat ada tembaga agak kehijauan, itu kemungkinan tempatnya lembab, dingin, lembab dan sebagainya. Jadi ada kabel atau apa yang tembaganya agak berwarna hijau, itu kondisinya pada lembab. Ketiga, tembaga tidak bereaksi dengan alkali, tetapi larut dalam amonia. Oleh adanya udara membentuk larutan yang berwarna biru dan kompleks. Ini kami pribadi tidak pernah melihat kondisinya, tapi kami dari artikel dan data yang kami baca seperti itu sifat kimianya. Keempat, tembaga panas dapat bereaksi dengan uap belerang dan halogen. Proses pengolahan tembaga. Ada 3 proses. Yang proses pertama adalah pirometalurgi, yaitu proses pengolahan biji dengan temperatur tinggi dari hasil pembakaran bahan bakar. Kemudian yang kedua proses hidrometalurgi, yaitu proses pengolahan biji dengan melarutkan biji yang kemudian dipisahkan lagi dari larutan tersebut, sehingga didapatkan unsur tembaga yang bebas dari unsur lain. Yang terakhir adalah proses elektrometalurgi, yaitu proses pengolahan biji dengan tenaga listrik seperti pada elektrolisa dan elektrotermis.
kita lihat penambangan tembaga dari alam sampai menjadi konsentrat yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Pengolahan pirometalurgi. Yang pertama adalah liberasi atau peremukan. Peremukan atau penghancuran adalah proses mengubah biji menjadi lebih halus. Ada dua cara, yaitu rotary crusher atau seperti gambar yang biru ini, dan jaw crusher. Rotary itu seperti diputar, jadi ada tembaganya atau bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam, berputar. Harapannya dari partikel yang besar kemudian akan hancur menjadi partikel yang lebih kecil. Atau jaw, seperti mengunyah, rahang jaw, mengunyah. Jadi barang dimasukkan, kemudian seperti ini akan bergerak untuk menghancurkan. Masih pengolahan pirometalurgi yang kedua, yaitu proses flotasi atau pengapungan. Biji yang tadi halus, sudah dihaluskan, selanjutnya mulai proses flotasi untuk menghasilkan konsentrat tembaga. Permukaan mineral yang bersifat hidropobik atau aerofilik yang menolak air, dipisahkan dengan yang bersifat hidrofilik atau aeropobik yang menerima air. Seperti bisa lihat di ilustrasi gambar. Lanjut ke pengolahan hidrometalurgi. Di pengolahan nomor 3, yaitu proses pemanggangan. Konsentrat tadi yang sebelumnya, konsentrat tembaga sebelumnya, hasil proses flotasi dipanggang untuk mengubah besi sulfida menjadi besi oksida. Lanjut. Proses keempat, proses peleburan. Proses peleburan tembaga dilakukan dengan cara elektrolisis di mana dialirkan arus listrik pada larutan elektrolit untuk memisahkan tembaga dari bahan lain yang tercampur. Manfaat dan penggunaan tembaga. Tembaga merupakan komponen utama perlengkapan handphone, komputer, dan elektronik yang sering berdekatan dengan kita. Kabel juga terutama juga menggunakan tembaga. Dimanfaatkan untuk berbagai alat listrik dan rumah tangga. Komponen pembuat perhiasan. Di bidang pertanian digunakan juga untuk racun serangga. Di bidang pertanian bisa juga untuk pembunuh ganggang, intinya sebagai racun. Sebagai campuran untuk menghilangkan belerang dalam pengolahan minyak. Dampak kerancunan dan limbah tembaga. Tembaga juga cukup berbahaya atau sangat berbahaya apabila dalam tubuh manusia mengandung atau berlebihan kandungan tembaga dalam tubuh manusia. Ya, seperti kita lihat, dapat menyebabkan kerusakan ginjal, menghambat membutuhkan air kemih, anemia, penyakit Wilson. Penyakit Wilson itu menurut artikel yang saya baca, dalam peredaran darah itu terlalu banyak mengandung tembaga sehingga membuat kepikunan, kemudian penyakit-penyakit lain karena darah tersebut mengalir ke otak dan ya pasti mengakibatkan tidak baik. Kerusakan otak, penumpukan tembaga pada kornea menyebabkan emas kehijauan. Lanjut. Aplikasi tembaga. Tembaga ada di mana-mana, seperti di patung Liberty atau mungkin patung monumen Jalaswefa Jaya Mahe. Di patung Liberty sendiri ada 73 metrik ton lembaran tembaga yang digunakan untuk membuat kulit patung Liberty. Kemudian lambung kapal. Jika dicampur nikel, tembaga berbentuk logam campuran yang tidak bisa ditempeli hewan laut, sehingga mengurangi hambatan dan efisiensi bahan bakar. Kalau campurannya benar, memang seperti itu teorinya, tapi seperti kita tahu kondisi dalam hal ini KRI kita tetap kami sendiri menyelam di bawah masih sangat banyak hewan-hewan laut dan tetap berkarat, mungkin campurannya yang kurang bagus. Kemudian di alat musik seperti trompet, trombon atau simbal, campuran tembaga dan seng adalah perunggu, logam campuran yang lebih mudah dibentuk dan bersifat akustik. Lebih bagus daripada logam-logam lainnya. Kemudian pipa air dan gagang pintu. Tembaga juga seperti yang kami sebutkan di atas, banyak digunakan untuk peralatan-peralatan rumah tangga karena sifatnya anti kuman. Demikian dari kami mengenai tembaga,
proses pembuatannya dan aplikasinya dalam kehidupan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Setelah ini kami kembalikan ke saudara moderator. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih kepada pemapar, sangat menarik dan bagus sekali paparannya. Selanjutnya, izin Bapak dosen, sesi berikutnya akan kami buka sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan pertama akan saya buka untuk 2 orang penanya. Yep. Baik, mohon kami sampaikan kepada peserta yang akan menanya, kami persilakan. Saya Menjen, Kapten Gilar izin bertanya, Menjen. Baik, Kapten Gilar, kami silakan menyampaikan pertanyaan. Saya Menjen tadi Monjen, Bapak dosen, barusan pemapar menyampaikan bahwa tembaga juga berbahaya bila mana terdapat terlalu banyak pada tubuh manusia, terutama dalam darah. Kami awam Menjen terkait itu, mohon pemapar menjelaskan lebih detail, maksudnya dalam minuman apa atau makanan apa yang mengandung tembaga, karena kami awam terkait itu, Menjen. Terima kasih, Menjen. Siap. Terima kasih, Kapten Gilar. Sementara pertanyaan kami tampung, selanjutnya kami buka untuk penanya kedua. Baik, kalau misalkan tidak ada, kami lanjutkan untuk pertanyaan dari Kapten Gilar mengenai tembaga itu berbahaya, bisa masuk ke dalam darah. Yang ditanyakan adalah kepada pemapar, dalam minuman atau makanan apa tembaga itu terkandung sehingga dapat masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya kami persilakan kepada pemapar untuk menjawab. Terima kasih kepada saudara moderator, terima kasih kepada saudara Kapten TNI Gilar mengenai pertanyaannya. Kami ulang pertanyaannya terkait tembaga yang bisa masuk ke dalam tubuh dari makanan atau minuman apa yang mengandung tembaga. Yang kami jelaskan di sini bukan berarti tembaga masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang atau minuman yang mengandung tembaga. Bukan seperti emas yang seperti kita tahu ada makanan atau es krim yang mengandung emas, seperti yang disampaikan paparan sebelumnya oleh kelompok emas. Bukan berarti seperti itu, tetapi tembaga yang masuk ke dalam tubuh biasanya orang-orang yang bekerja di lingkungan tambang atau lingkungan pabrik tembaga. Atau lingkungan mungkin dia tidak bekerja di pabrik tembaga, tapi lingkungannya di dekat pabrik tembaga. Bisa masuk melalui udara dan sebagainya. Pada dasarnya jika tubuh mengandung tembaga atau ada tembaga atau emas atau mungkin sebagainya, jika masih dalam taraf istilahnya kalau tidak berlebihan, segalanya yang berlebihan itu tidak baik. Nah, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tembaga itu karena tubuh sudah terlalu banyak kemasukan tembaga, maksudnya mengandung tembaga sehingga menyebabkan tubuh menolak, kemudian seharusnya tubuh itu bisa mohon maaf saya awam dalam hal ini, tapi mungkin bahasa kasarnya atau bahasa orang awamnya, harusnya imun tubuh itu tadi bisa mengatasi atau mengobati atau dan semacamnya untuk tembaga yang berlebihan, tapi karena sudah berlebihan sehingga mengakibatkan tubuh terkena penyakit karena tembaga. Kalau disebut makanan atau minum yang mengandung tembaga, mohon izin searching dulu. Mungkin di browsing ada. Mungkin dari rekan-rekan ada yang juga mungkin ada waktu bisa. Nah, di sini sudah ada makanan yang mengandung tembaga tinggi yang menyebabkan beberapa penyakit. Jeroan hati, tiram, kemudian jamur shiitake, lobster, sayuran hijau, coklat hitam, tahu. Nah, tahu malah juga disebutkan sebagai makanan yang mengandung tembaga. Alpukat yang sering kita makan juga disebutkan mengandung tembaga. Tapi dari makanan itu semua,
seharusnya tidak memiliki atau tidak terlalu mengandung tembaga yang kandungannya itu berbahaya untuk tubuh. Sehingga mungkin kalau kita makan, tidak mungkin seorang, mohon maaf, Kapten Gilar makan alpukat 5 kilo sekali makan, kan tidak mungkin. Pasti sedikit dan tidak mungkin terlalu berbahaya untuk tubuh. Nah, yang menyebabkan bahaya seperti yang saya sampaikan tadi, yang hidup bekerja di tembaga, di pengolahan tembaga, tambang tembaga atau sekitaran tembaga, sehingga tubuhnya itu sudah entah terhirup, entah dan sebagainya. Demikian jawaban dari saya. Demikian saudara moderator, jawaban dari saya. Kami kembalikan ke saudara moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Apakah sudah terjawab untuk penanya, Kapten Gilar? Baik, terima kasih sudah terjawab. Mungkin yang berbahaya adalah misalkan makan alpukat tapi tidak bagi-bagi, itu berbahaya. Siap, Jamjin. Terima kasih banyak. Betul sekali. Selanjutnya, sesi kedua kami buka pertanyaan untuk 2 penanya kembali. Baik, bagi para peserta yang akan bertanya, kami silakan. Mohon izin untuk waktu Zoom meeting tinggal 10 menit. Mengingatkan untuk PDK. Baik, terima kasih. Waktu Zoom meeting tinggal 9 menit. Jadi mohon izin untuk penanya mungkin 1 saja apabila ada. Kalau nggak ada, saya yang nanya berarti. Siap, Jin, Bapak dosen. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Ada yang nanya? William. Sementara belum. Kenapa tembaga itu banyak yang nyari? Artinya di umum itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan komponen bahan teknik yang lain seperti besi ataupun aluminium. Mungkin bisa dijelaskan. Sebagai di samping dia pengantar listrik yang baik, kenapa harganya mahal? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen atas pertanyaannya. Kami ulangi lagi pertanyaan kepada pemapar. Jadi, mengapa tembaga di kehidupan umum banyak dicari dan harganya mahal sehingga orang juga banyak mencari? Baik, kepada pemapar kami persilakan untuk menjawab, atau mungkin tim dari tembaga. Mohon izin, terima kasih Kak Prodi atas pertanyaannya. Siap, terima kasih saudara moderator. Mohon izin Kak Prodi, terima kasih atas pertanyaannya. Kami ulangi. Pertanyaannya adalah mengapa tembaga banyak dicari dan harganya lebih mahal dibandingkan aluminium dan besi. Sebenarnya jawabannya mohon izin sudah dijawab sendiri oleh Kak Prodi, karena tembaga merupakan bahan pengantar panas dengan pengantar listrik yang baik. Selain itu, maksudnya selain itu, seperti yang kami sampaikan tadi. Oh, siap, Jin. Seperti yang kami sampaikan di paparan tadi, mungkin tidak perlu kami buka lagi, kami sampaikan beberapa sifat tembaga. Tembaga adalah metal yang tidak mudah berkarat. Seperti kita lihat di peralatan trompet, peralatan musik seperti trompet, trombon, simbal, atau mungkin di gagang pintu yang memang benar-benar pure tembaga, mungkin kalau kita lihat gagang pintunya abal-abal, ya pasti berkarat. Kemudian tembaga juga disebutkan yang bahan metal yang anti kuman, dan tembaga lebih mudah dibentuk kalau disebutkan di sana. Jadi jika dibandingkan dengan besi yang terkena air dan oksigen lebih mudah berkarat, atau aluminium yang kekerasannya lebih bagus tembaga, maka otomatis tembaga banyak dicari dan harganya karena lebih baik pasti lebih mahal daripada metal-metal besi atau aluminium. Demikian, Unjin. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Unjin, Bapak dosen. Baik, ada penanya dari Kapten William. Kami persilakan Kapten William untuk memberikan pertanyaan. Izin, kami cuma menambahi dari jawaban saudara Elvan untuk kenapa tembaga itu berharga. Salah satu jawaban dari kami yaitu
karena dari zaman dahulu kala tembaga masuk ke dalam 3 logam berharga umat manusia yang dipergunakan sebagai mata uang Min, selain emas dan perak. Yaitu kalau emas itu disebut dinar, perak disebut dirham, tembaga itu disebut fulus Min. Jadi pada zaman dulu 3 jenis logam ini dijadikan alat tukar untuk dalam bertransaksi. Jadi sampai sekarang masih dianggap berharga selain kemampuan tembaga untuk mengantarkan listrik yang baik. Terima kasih. Terima kasih Kapten William Terima kasih kepada saudara jawabannya untuk melengkapi jawaban. Baik, izin Bapak dosen, kami kira sesi pertanyaan kami cukupkan sampai sekian, izin. Selanjutnya kami dari tim tembaga mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Waktu masih kurang lebih 5 menit, saya akan mengulas sedikit. Sudah dipaparkan secara singkat dan jelas bagaimana kita belajar hari ini. Masalah karet dan tembaga sudah dipaparkan, bagus. Kita belajar menggunakan sistem online. Semoga bisa bermanfaat, bisa dicerna meskipun kondisi saat ini seperti ini, tidak ada masalah. Yang penting kita bergiat, tetap belajar untuk mahasiswa Angkatan 41. Sudah dibuka pendidikan, saya harapkan dengan model seperti ini bisa semangat. Ada kurang dan lebihnya, offline ada kelebihan dan kekurangan, online ada kelebihan dan ada kekurangan juga. Kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi milenial, harus menerima berbagai bentuk perubahan. Perubahan-perubahan akan selalu ada, dan kita harus selalu menanggapi dengan hal yang positif. Kita harus selalu berpikir positif, juga akan bisa dikatakan sebagai penambah imun kita. Jadi kita harus selalu berpikiran positif, sehingga kalian tujuan untuk pendidikan di STL diharapkan bisa tercapai. Goalnya adalah kalian mendapat gelar sarjana teknik dan juga menambah wawasan pengetahuan di kalian semuanya. Demikian saya sampaikan untuk pelajaran siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Jin. Selamat siang. Izin live dulu ya. Terima kasih. Jam, Jin. Terima kasih.